orang tua kita. Sebab setiap kali ada perhelatan dimanapun, ada haflah dimanapun, jarang seorang da'i itu memperingatkan audiennya, hadirinnya tentang pentingnya orang tua. Biasanya guru. Padahal tanpa orang tua tidak akan pernah ada guru. Kenapa? Karena tanpa, walaupun gurunya pun tidak akan pernah ada. Sebab tidak ada orang. Saya ulangi lagi, tanpa orang tua tidak akan pernah ada guru. Tidak akan pernah ada kiai, tidak akan pernah ada masyaikhina, muallimina, murabbi rohina. Yang katanya MC disebut murabbi rohina. Pendidik ruh kita, mendidik jiwa kita. Itu tidak akan pernah terjadi kalau tanpa orang tua. Maka orang tualah kunci dari semua kesuksesan di dunia dan akhirat ini. Untuk itu mumpung kumpul, saya sering mengatakan mumpung kumpul. Selalu guru. Jadi yang penting itu orang tua yang pertama. Itu terima kasih. Karena begini, siapapun kita, dimanapun kita, apapun pekerjaan kita, dan kelak akan bagaimanapun kita, ini semua tidak lepas dari peran serta orang tua kita. Sebab beliau berdualah kita ada, sebab beliau berdualah kita ini alhamdulillah menjadi santri. Sebab peran beliau berdualah kita ini menjadi orang Islam dan iman. Ini jarang-jarang dikupas di mana-mana. Jadi mumpung kumpul sesama santri seperti ini, saya senang. Kenapa? Santai-santai saja. Yang penting kita ini mengembalikan ruh keimanan kita, ruh keislaman kita, ruh keihsanan kita, bahwa kita ini ada karena Allah, bahwa agama yang ada di dada kita ini, ilmu yang ada di dada kita ini adalah apa yang dibawa oleh Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelumnya beserta rasul-rasul sebelum Muhammad. Tetapi ini tidak akan pernah bisa ditangkap oleh kita, tidak akan bisa dikerjakan oleh kita, dan tidak akan bisa menerangi hidup dan bahkan bisa menerangi mati kita kalau kita tidak punya orang tua. Maka orang tua menjadi jembatan utama untuk sampai kepada Rasulnya, maka orang tua menjadi jembatan pertama untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini tidak, tentu tidak semata-mata orang tua, betul. Dan di nomor 4-nya ini adalah guru-guru kita. Mulai dari guru ngaji. Enggak, ini kan sekarang ini kisru semua. Yang dikatakan guru tolang, guru som-som, benking teking aja ya. Baru guru yang kita mondok. Padahal guru itu yang paling esensial, yang paling dasar, guru kita yang mengajari kita alif, ba, ta, ta'jim. Beliaulah yang menanam satu biji di hati kita. Biji keilmuan. Dan beliau pula lah yang dilupakan pertama kali. Betul enggak? Betul. Di mana-mana itu. Tidak pernah ada penghargaan untuk seorang guru ngaji. Ada beberapa saya temui. Penghargaan untuk seorang guru ngaji. Alhamdulillah. Kebetulan yang menghargai itu anak Kemayoran.
orang Ompen, anak Kemayoran yang ngajar tetangga saya dulu di Pasar Luak, yang ngajar Haji Sunwani, alhamdulillah dihajikan hama yang mengajar Haji Malik namanya. Ma'eba haji. Cih. Ini contoh penghargaan kepada seorang guru ngaji. Saya enggak pernah muluk-muluk. Saya enggak pernah akan berberatu tinggi-tinggi, enggak. Karena yang kenyataan ini loh yang kenyataan. Dan ini perlu diperbaiki. Kalaupun sudah baik, ini perlu kembang-kembang, ini perlu minyak wangi. Maka apa yang saya lontarkan ini menjadi kembanglah kalau sudah baik. Kalau sudah berkembang, oh perlu minyak wangi, maka apa yang saya ucapkan ini menjadi minyak wangi dari apa yang sudah baik. Tetapi ini kenyataannya, bagi guru-guru ngaji ini tidak pernah ada penghargaan. Dan tidak pernah ada anggap murabbi ruhina. Apalagi murabbi ruhina ditoleyo enggak. Mada ijong lambok benih mangke ajar lipan karo mangke lipan karo mangke pasti ada yang bisa mangke kapan yang begitu itu kapan gitu. Makanya guru ini menjadi urutan nomor 4 termasuk Al-Ihsan Cirenguan gitu. Jadi kita menempatkan seperti ini Allah nomor 1, nomor 2 Rasulullah sebagai tangga pertama untuk sampai kepada Allah, nomor 3 tentu orang tua kita, nomor 4 tentu guru-guru kita. Salah satu sekian banyak guru itu adalah Al-Ihsan Cirenguan, Hadratus Syekh almarhum murabbi ruhina. Apa boleh kena? Apa marah? Mengkemat tua kok hosok biasa dulu. Murabbi ruhina ke Haji Abdul Malik Ahmad Baydawi, Bahrullah Fathullah dan seterusnya dan seterusnya. Ini. Kenapa kita lalu mencari lebih cenderung kepada guru-guru pesantren kita? Ya karena memang secara emosional, secara kultural, ngerti kaki ya? Jaga aja karena hari yang catat nawir live, tinggal live pak keren nih kok tinggal keren pahanganga kaki apa kunan ya, marah pak genar ya. Ngerti ya mah tak ngerti kan aja sama dura bengko nggak ada Muhammad Magawat dari ya kering keng mak le tahu dia salah setong esen reng Cirenguan ketepaan manton reng Cirenguan dia bisa deh le keng mak le tahu deh le. Orang masuk Facebook live. Ya Ulil, mohon maaf live baik. Siap. Nah iya. Nah. Itu apa mak bas? Kenapa kita ini apa-apa kuleban sampian menikah? Kok secara emosional, secara batiniah, secara sosial, secara kemasyarakatan, secara sosiologi, secara ka ento mak lebih aku rudak ke orang seba abeen muntuk, seba abeen neng itu lemikiai menikah. Apa-apa? Karena memang budaya mereka satu budaya. Kebiasaannya dengan satu kebiasaan. Contohnya ke Malik, ke Mahrus, mensemangken, ke Zakaria, ke Zamzami. Mereka apolong
mulang, murok, ngajarin tengka, ngajarin macam-macam. Ini langsung dalam satu wadah. Piteh mun guru ngaji. Guru ngaji mereka ada 2 wadah, bahkan bisa 3 wadah. Di satu sisi wadah etil mah guru ngaji nah. Sisi lain bedenak bede etil mah tibi nak kana si ngaji. Kenangan lain kadang nak kanan makan anak setong orang neng etil membana. Bener. Tapi pada telok tempat, makan tak nyeting. Padahal peran-perannya beliau-beliau sekuru ngaji ini kan luar biasa aja. Ben penikat tidak terporok, tak bisa dibandingkan dengan perannya pesantren. Jauh lebih tinggi perannya guru ngaji. Apa-apa? Karena beliaulah senaman satu biji di hati kita. Beliaulah yang menanam satu biji di otak kita. Sampai kita oleh Allah diberitahu banyak hal melalui pondok pesantren. Khususnya Al-Ihsan Cirenguan. Paniketore. Ceracer sama ken. Nak kena secara lako, secara lako. Nik sekon nik guru ngaji nak ngain. Tahu sangat banyak kok. Tahu sangat banyak acabis karya kakek Mahrus, akatiba kakek Zakaria, tak usah. Guru ngaji itu cukup. Kirimin sekater, cabisin sekater, jauh lebih bunga. Karena ketepaan kadang guru ngaji tepak kami jadiin. Tapak kasapopon, tepak kambun tipi, tepak kaman tipi. Bani kebahtaan nilai. Misalan siapa ke Boyana? Yo ajarin tibi, bagian kok kayak guru ya. Tak bah repot. Siapa guru ngajin kaki? Mak tibi. Tapi katiban apa ke Holil? Ya double. Kisah kalau ke Holil. Pakai bapak, pakai anu. Ya dah tompok ke Holil. Wala taqullahuma keren tua. Wala taqullahuma ufir wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima wahfiz janahaka minal dhul. Penikah kareng sepo. Kareng sepo 2. Saya enggak ya. Cek tesen jolok dia cek kecetan. Tak oleh. Kareng sepo 2an. Mun debu kelaban debu simulja. Panika perintah Allah. Bang ajiri paun panunduk ya endeng sepo du endeng sepo. Pakai endeng sepo pakai hitam main guru yang pada remak kula jauh dendeng. Dah remak cong yang kiri bet panika gua. Ruwet pakai endeng sepo ki tambah guru. Padahal beliaulah yang menanam satu biji di dada kita. Satu biji keilmuan sampai ilmu penika berkembang biak melalui Al-Ihsan Cirenguan dan menjadi orang yang pintar iman dan Islam. Ini penting. Lalu Al-Ihsan apa perannya? Induk kaki ngange jadi cocok apa dek remar ya? Lu engkau tanya der mah cocok. Oh cak karya ngange lakon kanya. Jajar yang beda ngange yang lebur ka orang Beda ngange yang lebur ka bentana, lebur ka gayan da ieu. Arya separlone ngerti ka ocan. Pak ketuduh tulang kepi ada som-som sekali apa saya kadang-kadang. Lah, berangkat dari pemikiran seperti ini, maka saya duduk di sini sebagai mata rantai Al-Ihsan Cirenguan. Kebetulan saya juga bagian dari majelis keluarga di Cirenguan. Marilah tingkatkan kesadaran kita berorang tua.
kesadaran kita berguru, terutama guru-guru yang dilalaikan oleh kita, yang tidak pernah diingat-ingat oleh kita jasanya. Ini penting. Kenapa? Karena setiap penghargaan sekecil apapun kepada orang yang telah berjasa kepada kita, maka Allah akan berlipat gandakan, bahkan menjadi 10 kali lipat, bahkan menjadi 7 kali lipat pahala yang akan diberikan Allah kepada kita. Apa balasan di dunianya? Biasa nak potore kempang iatur. Saya ulangi lagi, orang yang menghormati orang yang telah membimbing kita, terutama guru ngaji, keluh, maka kempang nak poto. Kadang bini kempang bi Allah, tak usah atur-atur. Arabi Allah epa kempang, norok perintah Allah, norok dalam panah Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Norok dalam panah para kiai, norok dalam panah para guru. Apa? Karena orang tua ngargain orang yang si ampun berjasa kepada hidupnya, bahkan berjasa kepada matinya. Penting eko caki tebuaki, karena jarang lah kan, bener jarang nih. Apa entah orang guru ngaji, apa entah orang tua, tak tahu man. Siapa murabiru hina maro rencanakan mateng kok jalan. Salah, tidak. Orang yang menghormati gurunya di pesantren itu salah, tidak. Saya tidak bisa menyalahkan, dan memang itu kenyataannya. Tetapi saya hanya mengingatkan bahwa guru yang ada di pesantren, kiai yang ada di pesantren itu bagian dari yang Allah berikan kepada hidup kita. Tetapi ingat, dasar dari yang ada di pesantren itu ada di sekitar rumah kita. Siapa? Guru-guru ngaji. Ini lalu dilupakan. Salah orang yang menghormatkan. Oh benar. Kalau tanpa penghormatan Khalil Muhammad tidak akan berada di sini. Karena Khalil Muhammad siapa? Bukan apa-apa di Ciranguan. Khalil Muhammad bukan siapa-siapa di Ciranguan. Karena Eka Mantoki Malik Beodowi menjadi apa dan siapa. Ini makanya ada yang makanya ini bagian terima kasih kita kepada orang sepuh. Nggak ada yang ngajar nah asa kerangkong orang sepuh. Termasuk kah? Matua. Matua ini kan bagian sepuh tak betal wudhu benabe. Leres. Tak kira pidato Kalimantan Khalil Muhammad muntaking kementoreng Cirenguan. Bener. Bener. Pidato Kalimantan iya. Dengan komunitas saya iya. Laku Khalil Muhammad iya laku. Di mana? Di Kalimantan iya laku. Tetapi tidak akan pernah selebar hari ini. Saya ketepaan matuan kening jual, reng tuan kening jual. Acu lebih sila kakeh, dah ya. Tetapi ojek lah kakeh, dah ya. Iya. Iya. Acu letong lah bodoh kakeh. Iya. Tetapi acu lapar ya, acu matuah, dah ya. Mak bisa jual matua. Polan matua najasa. Polan matua diakui kepemimpinnya oleh Allah. Diletakkan di hatinya alumni, diletakkan di hati santrinya, diletakkan di hati tetangganya. Bahwa Abdul Malik Beodawi diteruskan oleh Mahrus Abdul Malik, diteruskan oleh Zakaria dan Zamzami dan seterusnya. Ini telah berjasa dan jasanya sudah tampak. Makanya Allah memberikan panggilan kepada hati kita untuk bersama-sama duduk di sini. Mungkin kalau amat tua Panselatin Warkelap tak kira baju.
Ah, paling nyaman. Wara ketemu Arjul Matuba. Setong waktu, di satu waktu di Kalimantan kebetulan. Ini cerita, ini bagian dari bagaimana Allah meletakkan biar kita ini. Saya kan sudah ngomong Allah, Rasulnya orang tua kita. Maka mertua itu bagian dari kehidupan kita. Adalah orang tua kita. Di satu waktu saya di tahun 2020 di Kalimantan. Saya diundang oleh alumni Kalimantan. Kebetulan di sana, saya cerita saja ini. Ini karomahnya Masyaikhina Mirabbi Ruhina. Saya jual dah. Jangan ada orang kuan kan. Di Kalimantan suatu waktu hampir pulang sehari. Waktu hari kepulangan itu ada namanya Bapak Haji Mansur di Kalimantan Selatan. Katanya alumni di Kalimantan Selatan bahwa Haji Mansur itu punya anak jadi bupati. Dan kebetulan saya ketemu dengan bupatinya itu. Dan Haji Mansur itu orang Madura, suku Madura, kaya katanya. Makanya saya digiring oleh alumni Al-Ihsan Cirenguan untuk bertemu Haji Mansur. Ketemulah saya Haji Mansur di acara itu. Saya pakai celana, saya pakai baju biasa, kebetulan saya pakai topi. Karena saya katanya, Haji Mansur nggak tahu saya. Katanya alumni Cirenguan yang dipercaya oleh Haji Mansur itu saya kiai. Dan kebetulan kiainya katanya. Ya sudah, dengan segala keterpaksaan mungkin Haji Mansur menghormati saya sebagai kiai. Duduklah saya bersama beliau, bincang-bincang sedikit. Setelah saya duduk sekian kira 5 menit, ada beberapa Habib datang dari Jakarta, dari Bogor, ada yang dari Malang, ada yang dari Kalimantan sendiri, ada yang Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan banyak Habib. Kebetulan hari itu katanya haulnya guru sekumpul. Haulnya almarhum guru sekumpul. Yang ngeholei Haji Mansur. Kumpul di sana. Lalu dimulailah acara, singkat cerita acara itu dimulai baca ritual biasa sudah. Yasin, setelah Yasin, tahlil, setelah tahlil. Mendadak Haji Mansur itu pingin ngetes saya mungkin. Karena Haji Mansur tipe kiai itu di dadanya Haji Mansur pakai jubah, pakai surban, ya, pakai kabaret, pakai surban, pakai macam-macam. Lalu Haji Mansur dengan enaknya ngasih mic ke saya. Kenapa Pak Ci? Kenapa Pak Ci? Nyunduan gay. Oh, iki. Habib rasa alam, samper Habib kapi. Ilmateng kok. Terima akialah. Sampadanin Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengku dan nyuonakin saya doa. Berdoalah saya. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, dan seterusnya. Anda tahu Habib yang datang itu tidak satu pun yang amin. Semua menganga. Tidak satu pun angkat tangan. Semua menganga. Ngeliatin saya semua. Saya berdoa saja.
Karena ini memang tugas sosial saya. Sebagai orang yang datang kepada Haji Mansur dan tuan rumahnya sendiri yang ngasih mic. Tidak satu pun amin. Karena saya pakai celana, kebetulan pakai sepatu boot. Sepatu bootnya, boot. Alhamdulillah masih pakai baju gitu. Biasanya pakai kaos saya. Ini pakai peci, pakai topi. Setelah singkat cerita, setelah doa ini berusai, Habib itu ada berapa? Dari mana Pak? Saya dari Madura Habib. Mohon doanya Habib. Saya bilang. Mohon doa barokahnya Habib. Betulan. Datang satu lagi. Pak dari mana Pak? Saya dari Madura. Maduranya di mana Habib? Pak saya di Bedung Propo Pamekasan Madura. Badung saya nggak pernah tahu. Iya Habib. Memang dueso Habib saya bilang. Kebetulan Habib itu Habib Malang, Habib Bogor, Habib Jakarta. Ilmateng kok ngocak. Sementara tak tahu kan kok Habib jangan. Habib karena penasaran Habib saya dari Malang, dari Bogor, dari Jakarta penasaran. Sebut nama kiai yang sampean kenal. Saya mesti banyak tahu kalau di Sampang, di Pamekasan, di Madura itu banyak kiai kenal dengan saya. Rumah saya, Habib saya. Saya rumahnya di Malang, sekian. Saya Habib, mohon maaf saya Habib. Saya tadi berdoa itu dengan segala hormat saya diperintah oleh tuan rumah untuk berdoa Habib. Saya datang ke sini bukan untuk berdoa Habib, hanya untuk silaturahmi. Kebetulan ada Anda, kok saya yang disodori, mohon maaf. Enggak Pak, saya penasaran kesampaiannya. Lembar daun disebutlah oleh saya. Ada yang nyebut Ustadz. Ini Ki Khalil Muhammad. Siapa Khalil Muhammad? Ia bukan siapa-siapa, Bib. Bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Ini iparnya Ki Mahrus Malik. Oh. Jadi ya, hukten. Cik matua kening jual. Oh. Iya. Ipar nomor berapanya? Putranya Ki Mahrus itu di rumah saya. Si anu, yang satu sudah bersuami, masih 2 di rumah. 4-4-nya di rumah saya semua. Oh iya Bib, ya Bib. Anda Habib siapa Bib? Saya Habib Al-Anu. Oh iya Bib. Datang lagi di Bogor. Saya Ki Mahrus itu waktu PA 212 bersama dengan oh iya Bib. Sampai kok gak pernah kelihatan? Iya memang gak pernah ikut-ikut Bib. Ini bukti bahwa tidak maturan menabi ini cak bini dan badan. Mana yang kena jual? Nah ini bagian dari bagaimana kita berorang tua, betul. Maka saya kembalikan ini bagian dari kita berorang tua. Maka ini bagian juga bagi kita berguru. Maka di saat disebut Mahrus Malik, oh, saya sudah menangkap sinyal. Oh, Anda apanya? Yang tahu Ustadz ini, Bib. Iparnya. Pondok pesantren apa sampean? Saya enggak partikelir, Bib. Saya bilang. Cak maturan Bib arir kelir. Ya pada Bib apa lomba nih pengirim pada, masjid pada, langker pada, dadak remah pada Bib. Cak partikelir, Bib. Nah, dari apa cerita ini, sampean tarik. Ini bisa ditarik satu kesimpulan bahwa peran serta orang tua sebagai orang yang telah melahirkan kita ini luar biasa besar. Ada beberapa kejadian carok gagal karena orang tua. Lu anak siapa jadi? Terutama di Ilalah Bangkalan. Anak siapa dia? Anak siapa? Lu urus yang tuana.
tinggal lulus orang tua nah pahe temu. Tinggal temu orang tua nah gagal si acara, gagal si paten karena apa? Karena orang tua nah tepak ka sapele. Dia marah. Beri Quran ilah siapa handang duduk. Ini bagian dari bagaimana kita ini yang saya ceritakan ini bagian dari, bukan berarti saya istimewa. Bukan berarti saya istimewa. Tetapi yang membuat saya istimewa itu adalah Abdul Malik Baitawi dengan Bulkis Muhammad Said. Itu salah satu yang membuat saya istimewa. Tentu dasar dari semua ini adalah Muhammad bin Imam dan Maria Syamsul Arifin, ibu dan bapak saya. Kenapa saya ceritakan seperti ini? Sering saya beritakan, di mana-mana saya sering. Karena memang sering inilah yang dilupakan orang gitu loh. Ini yang dilupakan orang. Saya tidak suka, Allah tidak suka, Rasulullah tidak suka melupakan jasa orang tua, melupakan jasa guru-guru dasar kita. Tidak pernah ada penghargaan. Sama dengan membangun. Saya barusan ini lewat sebelah utara. Lewat dari Ketapang. Ki buru kena gua semangkat di Ketapang. Wal beluk kurang seperapat. Rumah juru aja Ketapang. Tuh. Setiap kali saya melihat rumah besar dimanapun, apalagi di Madura, apalagi kepunyaan suku Madura dimanapun, saya hanya berdoa semoga diselamatkan keluarganya orang yang punya rumah besar ini ya Allah. Jadi mun segini tetu aki maki. Kan dia pertanyaannya. Mun segini itu akin derem makana cereng tak kira atau karan. Apa sih kata okar sih bitik. Bitik beli Roma sapeta apa sih kata okar lah. Mungkin atau okar kan sarah gelu kana. Maka saya berdoa kepada orang-orang yang rumahnya besar. Kenapa? Kenapa saya berdoa untuk itu? Semoga diselamatkan keluarganya. Karena bagian dari fitnah dunia ini adalah rumah. Selain tentu keluarga. Kalau laki-laki tentu fitnah dunia yang paling besar itu adalah wanita. Kalau perempuan fitnah dunia yang paling besar tentu laki-laki. Maka fitnah dunia yang kesekian itu adalah rumah besar. Kenapa dikatakan fitnah dunia? Maka bagian dari tanda-tanda kedekatan hari kiamat kita itu adalah menjunjung tingginya bangunan-bangunan dan megahnya rumah-rumah masyarakat disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya terus terang saja mikir. Duh, mantar selamat deh. Sendromari. Kenapa? Karena untuk bercekcok sesama keluarganya jauh lebih dekat ketimbang rumah gubuk. Untuk cekcok dengan keluarganya jauh lebih dekat daripada rumah-rumah gedong yang biasa-biasa saja. Kenapa? Gampang kok. Haji Nawir punya uang 50 miliar, buat rumah 20 miliar.
Berapa putranya Haji Nawir? Berapa Pak Haji? Umpamanya. Sekarang putranya. Anan kaki. 3. Pertanyaannya, sanggupkah seumurnya Haji Nawir buat 20 rumah miliar, 20 harga 20 miliar untuk 3 anak? Sanggup nggak? Sulit untuk sanggup siapapun. Dimanapun dan kapanpun. Kenapa? Karena walaupun dia sanggup, dia membuat tahun 2000, dia sanggup membuat rumah seharga 25 miliar, 20 miliar. Tahun 2010 rumah ini bisa turun dan bisa naik. Maka di saat bahan baku naik, rumah ini tidak bernilai 20 miliar lagi. Kalau membuat rumah di tahun 2010, maka rumah ini bernilai 25 miliar. Tahun 2020, 10 tahun kemudian, dia bisa mampu membuat rumah 20 miliar sebagaimana kakak yang tertuanya di tahun 2000 dibuatkan rumah 20 miliar. Di tahun 2020 dia membuat rumah 2 miliar, akan ditolak anak-anaknya. Nilainya kenapa? Tidak sama. Mestinya ini sudah 30 miliar. Kenapa? Karena fluktuasi harga. Dan anak kalau sudah cerdas mesti menghitung. Iya di sana tahun berapa? Tahun 2000, 20 miliar. Di sini tahun 2010, 20 miliar. Ya enggak pas. Ini tidak adil. Tapi tahun 2020, 20 miliar. Ini tambah tidak adil. Kenapa? Karena nilainya sudah tidak sama. Dan untuk ini terus ini akan menjadi bibit perpecahan di antara anak-anaknya. Betul enggak? Sudah. Silakan saja dikerjakan. Cek lang-lang tak gelem. Cek ke bayar sama kedung jong. Arab eka tokaran. Pak ke remake iya. Tinggal tokar udah remah lagi make. Ma tokar kau kan ngocak jong. Mun kaki anak empat ke bayar sama kedung Pak empat tak arapah. Kor cek apa polong ma tak tambah boleh. Jadi mandi empat sabak bibis setong, sabak sarluatung, sabak darmutung. Ngocarin cewak tuan. Engkau neng bibis ya. Iya. Sudah mertua lo pada ngedarmu. Abu tinang kok ngedarmu bego. Habis sampai lah tokar jadi. Betul. Maka bagian dari kearifan orang tua itu yang seperti ini. Makanya perlu saya sebutkan orang tualah yang bisa menjadikan kita solihin solihat. Karena dari sinilah. Guru itu Ki Abdul Malik, apalagi sekarang sudah beliau wafat. Ki Mahrus ada di Madura. Anda hidup di Surabaya seperti ini. Tidak tahu dinamikanya setiap hari. Tetapi ke orang tua tiap hari bersama dengan keluarganya. Bersama dengan anak-anaknya. Maka dinamika di antara keluarga ini mesti dirasakan oleh orang tua. Allahumma fir lana walahum wa'fu anna walahum warhamna walahum amin. Ini pelajaran dasar yang jarang sekali bisa dibicarakan di tingkat kampung, di tingkat desa, tingkat kecamatan, bahkan tingkat nasional. Ini jarang sekali disinggung. Bagaimana peran serta orang tua, bagaimana peran serta guru, terutama guru-guru kecil. Nah, kita kumpul di sini dalam rangka menghangatkan kembali ingatan kita yang mungkin ada yang luput dari memori kita. Kumpul di sini berkah Al-Ihsan Cirenguan, berkah Abdul Malik Baidawi, berkah Bengesepo Cirenguan saja. Alhamdulillah mentermuka penyegaran yang kita kumpul ini mentermuka tetia tambana kebagusan itunya sebagai akhirat. Amin. Kalaupun sudah segar, ya biar tambah fresh saja. Makle saja, fresh. Kenapa? Karena memang iman Islam ini memang harus selalu
kita asah setiap hari, setiap waktu. Agar apa? Agar keseharian kita tetap nyambung kepada Allah, mengerjakan sunnahnya Rasulullah, dan ikut kepada lalampana Kiai ben Bangesepo. Beres miring, beres ya. Ngerti kan? Maramun paya ambuang kok. Amboi terus ya, amban baca. Semiring pada pikir ya. Bedeng-bedeng ki miring menikeng derem kok curiga. Apa keng lapar apa dong? Keng desa kasak ini sertuan ruman kok pada lapar ya. Lah tak kok perasaan ke tuan ruman. Engkau bitat nawir kulitat engkau lapar tat. Mungkin tidak tuh dimin. Mari ini bojor. Yo tat. Tidak kenyang kok lah asli ya. Bitat nawir tidak tuh dimin. Oh nyaman ya. Kemarin tukur. Wah mati kok canangkan. Ini tak kok si miring pada lapar ya. Kenapa saya sering setiap kali ketemu dengan alumni Cirenguan sering guyon-guyon? Karena memang alumni Cirenguan ini di luar Khalil Muhammad, di luar saya yang memberi pencerahan, memberi bimbingan, ini semuanya tegang, betul? Betul, makanya saya santai. Walaupun sebagian yang berilmiah ini, yang berilmu, yang sudah biasa berilmu ini dianggap ilmu saya ini jitek, lebih baik ilmu saya jitek daripada kalian tegang nggak dikerjakan apa-apa. Ngerti sih enggak? Yo saja. Lo mau ngerti beres. Bang ucap pulang mbok jadi lain. Ya lah nggak sih Cirenguan cik lakona. Baru kalau biar santai seperti ini, tetapi santai-santai seperti ini jauh lebih mengena ketimbang yang tegang super begini. Oh, wow, tek temu. Yang lo lanangan neng nak kana. Tepak Nahrawi kelebun Torjunan. Anonong Pak Nahrawi, Pak Nahrawi. Beda dengan Nahrawi kana. Nahrawi. Nahrawi itu ke Roma. Wah tu menonong ya dan masjid ngedingaki beratu. Nanti kau ben saprawi beli kah? Pada dia naik Roma lah mbak. Apa long kedua? Mau serius? Nanti kau di daja teko bengko. Oh Nahrawi ben sap. Nyenteren bengko. Habib api datu ya tas. Tintos ketos. Wih, kan haraan ka narah Nabi. Iki kiai. Lagu apa wi? Mun saprawi cucuran boleh. Lagu apa wi? Kasaprawi, ana apa wi? Cek saya jadi ngakin pulang buat apa nih kemarin? Apaan wi? Saya aja lambok pi tat anu sebut tat anu. Habib ya ndak boleh bahan arayo. Colon we jango. Monahrawi alosen. Kerja ke ngungkun. Derem wi. Cukup saprawi kiai ku. Aten pada. Cekeng rokok terus ketesan rokok dia. Ada apa wi? Tampan tini yakin boleh kok. Lihat aku ngaji dia kakek. Nyari sebut orang saya biasa pulang mensengko. Safrawi tahunan, Nahrawi 2 tahun. Mun Safrawi abit. Mun saya tahu kau Safri cukup pakai dia apa ya nak. Hari dia tahu kuan bolan. Mun ketemu Safrawi. Edina pola nah are pentingnya orang sepo, are pentingnya guru. Tetapi siapa guru ini maju kalah dari
guru ngaji na kudu sampai depak kali ihsan cirenguan. Are pada hormatin, are pada taatin, are pada ta'zimin. Karena dari Allah ya, dari ariyah Allah ridho, dari ariyah abe, dari rukuru, dari ring sepor ya, abe teti Islam, teti iman, teti orang tahu. Bahkan alhamdulillah teti orang Islam, iman ben iparingin oning bi Allah. Beneking karena norok bunte, mun bahasa pesantren beneking taklid, tetapi tahu tibi ikat dasar bagaimana berketuhanan, bagaimana berkenabian, bagaimana kita berkitab suci. Tetapi kita berangkat dari satu dasar. Dari mana? Berangkat dari orang yang sepuluh dua, berangkat dari guru ngaji sampai depan kali sanjiran. Mentermuka ada barokah manfaatan. Benyambi selamat dunia ke akhirat. Cukup tadi cek lah barokah. Allah kena. Enggak takut ada probi. Mun kang ko anak-anak kan anu terbuka. Ini ngaki bi. Ki go. Minum dulu. Kud-kud-kudan. Enggak kena kok minta jawaban sih kena. Cimin ke setat anu sih nerang ngaki. Sambil nduk coron sabrawi. Tapi kok ala takwa ngaji dia. Ben apa sih terang ngaki ini karena memang rata-rata lupa. Ari saya terang ngaki engkau dia rata-rata lupa. Sama dengan rumah mewah yang saya doakan barusan itu. Orang tidak pernah berhitung bahwa di bawah rumah mewah itu adalah pondasi. Siapa pondasinya? Adalah batu-batu yang katanya orang tidak berharga. Padahal tanpa batu pondasi itu sebuah bangunan tidak akan pernah berdiri megah, semegah apapun. Sama dengan kita, tanpa orang tua, tanpa guru ngaji, kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-apa. Kenapa? Seterkenal apapun, semasyhur apapun, sepinter apapun, tanpa pondasi ini tidak akan pernah kita berdiri. Allahumma salli ala Muhammad. Njarikan maleman nyaman. Cukup tang pemator mentermuke area teti ilmu barokah manfaat. Teti selamat dari dunia ke akhirat. Asampung abe benak fotokopi ke ali ihsan cirenguan. Dalam rangka li'ila'i kalimatillah. Ki adu angko ya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina fi man hadait. Allahumma hdina fi man hadait. Wa afina fi man afait. Wa tawallana fi man tawallait. Wa tawallana fi man tawallait. وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ولمن دخل بيتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وإياهم من الشاكرين واجعلنا وإياهم من الصابرين واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين اللهم جملنا وإياهم بالعافية والسلامة وحققنا وإياهم بالتقوى والاستقامة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار
اللهم اختم لنا وإياهم بالإسلام اللهم اختم لنا وإياهم بالإيمان اللهم اختم لنا وإياهم منك بخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم تقبل منا دعاء بأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Cukup sekian, kami undur diri, mohon maaf segala kesalahan kekurangan. Semoga kita dipertemukan kembali Allah dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.